Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Etika Bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang etika untuk sebuah usaha syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama terkait tentang kode etik. Bisnis diartikan sebagai serangkaian kegiatan ekonomi dalam berbagai bentuknya yang tidak terbatas pada jumlah kepemilikan harta termasuk profitnya. Kode etik dalam usaha syariah dengan menitik beratkan pada prinsip etika Islam adalah pedoman yang mengarahkan pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dalam setiap aspek bisnis. Kode etik dalam suatu usaha syariah terdapat pada firman Allah yang berbunyi wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqam man amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 188. Baik, yang pertama yaitu penjelasannya tentang kode etik usaha. Yang pertama itu prinsip kejujuran. Nah, pelaku usaha wajib bersikap jujur dalam semua aspek usahanya, baik dalam hal kualitas barang, harga, maupun informasi yang disampaikan kepada konsumen. Contohnya, dalam sebuah toko yang menjual produk halal, misalnya pakaian, makanan, atau kosmetik. Dalam hal itu harus memiliki sertifikat halal dari MUI atau lembaga berwenang lainnya. Yang kedua yaitu prinsip transparansi. Semua informasi mengenai produk dan layanan harus disampaikan dengan jelas dan terbuka, sehingga pelanggan dapat membuat keputusan yang terinformasi. Contohnya, dalam toko syariah yang menjual produk makanan siap saji yang menyediakan label. Baiklah, saya Akdam. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait materi ini. Yang keempat, ada prinsip menghindari riba. Semua transaksi yang dilakukan di toko syariah harus terbebas dari riba, baik itu dalam bentuk bunga pinjaman atau transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Contohnya, sebuah toko syariah yang menawarkan sistem keuangan syariah untuk menyediakan pembiayaan tanpa bunga atau bunga 0%. Yang kelima, ada prinsip kehalalan dan kebersihan produk, yaitu yang harus dijual di toko harus memenuhi kriteria halal dan kebersihan serta tidak mengandung bahan-bahan yang haram. Contohnya, sebuah toko kelontong syariah yang menjual makanan dan minuman yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia, serta memastikan bahwa tidak ada bahan haram seperti alkohol ataupun gelatin dari sumber yang tidak halal dalam produk-produk mereka. Yang keenam, ada prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. Toko syariah harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan bertanggung jawab sosial serta membantu mereka yang membutuhkan. Contohnya, sebuah toko pakaian syariah memberikan kesempatan kepada para pekerja lokal untuk bekerja dengan gaji yang adil dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Toko tersebut juga harus turut serta dalam kegiatan sosial seperti membantu anak-anak yatim atau menyumbangkan kegiatan keuntungan untuk kegiatan amal.
Lalu yang ketujuh, ada prinsip amanah dan tanggung jawab atau al-amanah. Setiap karyawan dan pemilik toko wajib menjaga amanah dan mengelola barang dagangan, uang, kepercayaan pelanggan dengan baik. Contohnya, sebuah toko kelontong syariah menerima pesanan barang secara daring atau online. Pemilik toko memastikan bahwa barang yang dikirim kepada pelanggan sesuai dengan pesanan yang dibuat, baik dalam jumlah, kualitas, maupun waktu pengiriman. Jika terjadi kesalahan seperti jumlah barang kurang atau barang rusak saat diterima, toko segera bertanggung jawab dengan mengganti barang atau mengembalikan uang pelanggan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Hai, saya Dinda Afriati. Di sini saya akan menjelaskan etika sebuah usaha syariah yang ke-8. Di situ ada prinsip tidak menipu. Jadi, toko syariah harus menghindari segala bentuk penipuan, baik mengenai produk, pelayanan, maupun kompetitor. Contohnya, sebuah toko pakaian syariah memberikan deskripsi yang jujur tentang bahan pakaian yang dijual, seperti menyebutkan bahwa kain tersebut adalah campuran katun dan polyester, bukan 100% berbahan katun. Selain itu, saat pelanggan bertanya tentang toko pesaing, karyawan toko tersebut harus menghindari berbicara buruk dan menyebarkan informasi negatif tentang toko lain. Dan yang kesembilan, ada menghormati privasi dan hak pelanggan. Jadi, restoran harus menjaga privasi pelanggan, tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, dan tidak mencampur adukan antara urusan pribadi dan juga urusan bisnis. Contohnya, sebuah restoran syariah menerima reservasi meja dari pelanggan melalui aplikasi online. Restoran tersebut hanya menggunakan data pelanggan untuk keperluan reservasi, seperti nama dan juga nomor telepon, tanpa membagikan informasi tersebut kepada pihak ketiga atau menggunakannya untuk promosi tanpa izin pelanggan. Selain itu, restoran harus memastikan bahwa kamera pengawas hanya dipasang di area umum dan tidak mengganggu privasi pelanggan, seperti di ruang makan atau di area wudhu. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah di saat berbisnis syariah itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam yang meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, penghindaran riba, kehalalan produk, tanggung jawab sosial, amanah, tidak menipu, serta menghormati privasi pelanggan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan usaha yang dilakukan itu adil, jujur, beretika, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, toko syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberkahan, tanggung jawab sosial, dan menjaga kepercayaan para pelanggan. Baiklah kawan-kawan, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video diskusi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.